Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kebaktian streaming akan dilakukan dengan metode siaran tunda di channel YouTube. Apa saja yang perlu kita persiapkan untuk mengikuti serta melaksanakan kebaktian minggu dengan streaming? Yang pertama, meski kita mengadakan kebaktian minggu Paskah di rumah, tetap pergunakan pakaian yang rapi seperti kita sedang kebaktian di gedung gereja. 2. Berdoalah dan persiapkan hati serta pikiran kita sebelum mengikuti kebaktian dengan metode streaming, agar kita berfokus pada kebaktian, bukan yang lain. 3. Jika menggunakan sarana gadget, pastikan kita mengaktifkan mode senyap atau silent supaya tidak terganggu dengan notifikasi media sosial. 4. Pergunakan Alkitab tercetak supaya kita dapat membaca firman Tuhan dengan hikmat. 5. Untuk ungkapan syukur berupa persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja seperti tercantum di dalam warta jemaat atau dikumpulkan terlebih dahulu di rumah, dimasukkan ke dalam amplop, lalu dapat dimasukkan ke kotak persembahan di kantor gereja pada hari dan jam kerja. Kita memasuki saat hening. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita puji muliakan Tuhan Yesus Sang Raja yang hidup, sekarang dan sampai selamanya. Maha besar.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kebaktian Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ini kita rayakan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sekarang dan sampai selamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, hidup manusia diapit dua keadaan dalam tiap harinya, takut dan gembira. Begitulah kehidupan silih berganti mewarnai kita, takut dan gembira. Dalam berita kebangkitan Yesus dalam Injil Matius minggu ini juga memuat dua keadaan dalam diri Maria Magdalena dan Maria yang lain saat menengok kubur Yesus. Mereka takut saat gempa bumi dan malaikat Tuhan turun menggulingkan batu itu. Namun di sisi yang lain, setelah diberitakan bahwa Yesus telah bangkit dan diperintah malaikat Tuhan untuk mengabarkan pada murid-murid Yesus, maka bersukacitalah hati mereka. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan apa yang terjadi pada mereka adalah pergi membawa dan akan memberitakan berita kebangkitan Yesus itu dengan perasaan takut dan sukacita yang besar. Perayaan Paskah di satu sisi adalah perayaan sukacita yang besar, namun di sisi yang lain juga secara kemanusiaan diliputi rasa takut. Yang paling penting bahwa setiap orang percaya diajak dan diutus untuk pergi memberitakan bahwa Yesus telah bangkit. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 194 bait 1 hingga yang ketiga. Diko yang bangkit maha mulia. Dikaulah Aba
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita ungkapkan setiap pengakuan dosa kita secara litani. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani. dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kerancuan hidup. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani. oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani. ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan, bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajarlah kami meneladani Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon, Tuhan kasihani kami. inilah seluruh pengakuan dosa yang kami ungkapkan dalam kerendahan hati. Di dalam nama-Mu kami berserah. Amin. Menjulang nyata atas bukit Karmel, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan kasih agung dan restu. Seluruh umat insan mendengarnya ke arah jaya kasih yang besar, bagai pelang yang terang merindukan ufuk timur pagi mereka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan berkenan. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan
akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 246 bait 1 hingga yang ketiga. Ya Allah yang Maha Tinggi. Kita persiapkan hati dan pikiran kita menyambut pemberitaan firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ketika kami kembali mendapat kesempatan untuk mengenang dan merayakan kebangkitan-Mu yang menyelamatkan kami dari setiap dosa, kebangkitan-Mu yang menghadirkan pengharapan untuk kami melangkah dengan teguh dalam setiap perjuangan iman kami dalam hidup sehari-hari. Kami juga mengucap syukur bahwa dalam perayaan Paskah ini ya Tuhan, Engkau pun memberikan kami kesempatan untuk kami kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan memandu setiap kami, agar firman-Mu selalu terpelihara dalam hati dan pikiran kami, memberikan kami motivasi untuk setia beriman dan setia bersaksi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada Minggu Paskah ini diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu
dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara, menghidupi dan mewujud nyatakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita senantiasa mengucap syukur bahwa di tengah-tengah situasi pandemi wabah corona ini kita tetap mendapat kesempatan untuk merayakan Paskah dalam kebaktian minggu ini. Meski kita terpisah oleh jarak dan waktu, kita bersyukur bahwa ikatan persekutuan kita tetap diikatkan dan dipelihara oleh Tuhan di dalam sarana dan lewat setiap media komunikasi yang kita miliki dan kita pergunakan saat ini. Untuk itu mengawali seluruh rangkaian perenungan kita, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Paskah tahun 2020. Biarlah setiap rasa kehidupan kita, setiap situasi yang kita alami saat ini tak menghalangi kita untuk tetap merayakan sukacita kebangkitan Kristus dan setia mewartakannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada tanggal 23 hingga 25 Maret tahun 2019 telah dilaksanakan pertemuan pemuda ekumenis internasional di Beirut. Ada sekitar 1.600 anak muda dari 43 denominasi gereja dan mereka berasal dari negara-negara Timur Tengah, Eropa, dan kota Beirut. Tema yang mereka ambil ketika pertemuan ekumenis itu adalah tumbuh dalam iman seperti pohon aras di Libanon. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu cerita menarik dari seorang bruder dari Indonesia yang dibagikan dalam grup WhatsApp atau grup WA Doa TC, bahwa dalam sebuah pertemuan kelompok kecil, seorang pemudi bernama Sarah yang berasal dari Aleppo, yaitu negara Suriah, berkata dan bercerita demikian. "Saya senang berada di sini, bertemu dengan orang-orang muda dari negara lain, khususnya negara-negara yang tidak sedang berperang. Saya seperti mendapat tempat beristirahat, bisa tidur lebih lama, walau sesekali terbangun karena seperti mendengar ledakan bom. 8 tahun negara Suriah terjadi perang, Aleppo hancur. Setiap hari bunyi ledakan, saya dan keluarga sangat ketakutan. Kami harus bersembunyi dan harus berlari. Tidak ada tempat yang aman dan tenang. Tetapi di sini, bersama dengan kalian, saya merasa begitu tenang. Saya akan membawa keluarga saya ke sini. Tetapi saya tahu itu sebuah hal yang tidak mungkin. Besok adalah hari terakhir saya bersama dengan teman-teman di tempat ini. Saya merasakan takut lagi, karena saya harus kembali ke Aleppo. Malam ini, saat saya menyanyikan lagu Al Alma Kue Anda en Amor, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, jiwa yang penuh cinta tak akan pernah lelah berulang-ulang, saya kembali tenang. Saya sadar bahwa rumah saya, keluarga saya, teman-teman saya ada di kota Aleppo. Saya membayangkan akan berlari dan bersembunyi lagi. Tapi sekarang saya tak akan pernah lelah
saya menjadi tenang. Saya percaya akan cinta Tuhan. Doa-doa teman-teman akan senantiasa menopang kami, saya, keluarga, teman-teman dan masyarakat yang ada di kota Aleppo. Suatu saat saya percaya bahwa Aleppo akan penuh damai. Saudara-saudara yang terkasih, ketika saya pertama kali membaca cerita ini, saya mencoba untuk membayangkan apa yang terjadi di kota Aleppo dengan cerita yang diungkapkan oleh Sarah ini. Tentu bagi kita yang mungkin pernah mengalami atau tinggal di sebuah daerah yang penuh konflik, kita bisa merasakan bahwa apa yang dialami oleh Sarah menimbulkan sebuah ketakutan, menimbulkan kekhawatiran dan kegundahan hati, sehingga Sarah pun tidak hanya sekedar bersembunyi dan berlari, tetapi dia harus menghadapi setiap ketakutan itu dengan hati yang berdebar-debar dan juga dengan sebuah situasi yang tidak nyaman di dalam kehidupannya. Bukankah hal yang sama pun juga tentu kita alami meski situasinya berbeda dengan apa yang dialami oleh Sarah. Tentu dalam setiap ketakutan dan kekhawatiran yang pernah kita alami, kita akan merasa bahwa kita tidak lagi memiliki tempat untuk berlindung. Kita tak lagi memiliki tempat untuk kita bisa bersembunyi dengan aman. Karena dalam setiap ketakutan yang kita alami itu, kita harus berpikir dengan keras. Kemana lagi aku harus bersembunyi dan kemana lagi aku harus menyelamatkan diriku supaya aku terhindar dari setiap ancaman yang membuatku menjadi takut. Tetapi hal yang menarik yang bisa kita temukan dari cerita yang diungkapkan oleh Sarah tadi adalah di pernyataan terakhir yang ia sampaikan kepada teman-teman dalam kelompok kecil di pertemuan ekumenis tersebut. Saya akan tetap berlari, saya akan tetap bersembunyi, tapi saya takkan pernah lelah lagi, saya tenang. Bahwa Sarah pun ketika menyadari bahwa pertemuan ekumenis di Beirut itu hanya situasi yang aman dan nyaman untuk sementara waktu, dan ketika pertemuan itu berakhir ia harus kembali ke kota Aleppo, maka Sarah sadar bahwa dia harus berproses kembali dengan situasi yang tidak aman dan tidak nyaman yang harus dihadapinya. Tetapi ketika ia mampu mengatakan, saya takkan pernah lagi, saya akan tenang kembali, maka hal yang menyebabkan Sarah bisa mengungkapkan hal itu karena Sarah telah memiliki cinta Tuhan. Bukankah apa yang dialami oleh Sarah pun ketika kita beroleh cinta kasih Tuhan juga akan senantiasa membuat kita kembali tenang. Situasi takut, situasi khawatir yang kita alami ketika cinta Tuhan itu menyapa dan merengkuh kehidupan kita, maka kita pun akan merasa gembira kembali. Karena itulah realitas kehidupan yang harus dihadapi oleh setiap manusia yang hidup di dunia yang fana ini, bahwa kehidupan manusia diapit oleh dua keadaan dalam kesehariannya, yaitu keadaan takut dan keadaan gembira atau keadaan tenang. Saudara-saudara yang terkasih, kisah kebangkitan Yesus dalam Matius 28 ayat 1-10 ini adalah peristiwa yang melibatkan kekuatan alam dan dahsyat yang mengiringi kehadiran malaikat. Sama dahsyatnya dengan suasana kematian Yesus, di mana kegelapan menguasai keadaan waktu itu dan diikuti gempa bumi yang membuat tabir bait suci terbelah dua dari atas, sampai juga terbelah ke bawah, dan juga bukit-bukit batu yang terbelah semuanya. Itu bisa kita lihat di Matius 27 ayat yang ke-51. Namun di sisi dahsyatnya berita kebangkitan Yesus itulah, justru berita itu diserahkan oleh malaikat yang menjumpai Maria Magdalena dan Maria yang lain, yang ketika itu hatinya sedang aduk campur antara ketakutan dan sukacita besar untuk menyampaikan berita kebangkitan Kristus itu kepada para murid. Kedua perempuan itu pun di tengah segala ketakutan mereka, karena mereka pun khawatir situasi sudah tidak aman lagi pasca peristiwa penyaliban Kristus, mereka menjadi orang-orang yang diburon oleh pemerintahan kerajaan Romawi maupun juga oleh para pemimpin agama Yahudi. Mereka menjadi orang-orang yang paling dicari oleh seluruh masyarakat Yahudi karena mereka ikut andil dalam setiap pelayanan dan juga setiap pengajaran yang disampaikan oleh Kristus, dan itu membuat
para pemimpin agama Yahudi menjadi terancam keberadaannya, di situasi seperti itulah mereka tetap menyampaikan kabar yang membuat mereka bersuka cita, sekaligus juga membuat mereka takut. Mereka harus berlari cepat-cepat, seolah tidak sabar untuk memberitakan berita itu kepada murid-murid Yesus yang lain. Namun sebelum mereka bertemu dengan para murid, Kristus menampakkan diri kepada kedua perempuan itu dan memberikan salam bagimu. Saya membayangkan bahwa karena Kristus adalah orang Yahudi, ia dalam posisi sebagai manusia, ia juga belajar tentang bahasa Yahudi, maka saya membayangkan bahwa salam yang disampaikan oleh Kristus itu berkata, Shalom, damai sejahtera bagimu. Artinya dalam perjumpaan yang dialami oleh kedua perempuan ini dengan Kristus, dan juga ketika mereka mendengarkan salam yang disampaikan oleh Kristus tersebut, membuat mereka yang ada dalam ketakutan sekaligus juga sukacita, dan yang mungkin ketakutannya lebih besar dari sukacita yang dialami, membuat mereka kembali tenang, membuat mereka teduh, dan membuat mereka menjadi sangat bergembira. Dan itulah juga yang mungkin membuat kedua perempuan itu mampu mendekat kepada Kristus dan memeluk kakinya, serta menyembahnya, karena mereka tahu bahwa sosok yang ada di hadapan mereka, sosok yang menjumpai mereka adalah Kristus Sang Guru, Kristus yang sama yang tinggal bersama-sama dengan mereka saat Kristus hidup dan melayani, Kristus yang sama yang selalu menghadirkan karya mukjizat di antara orang-orang yang ada di sekitarnya, dan Kristus yang sama yang telah berjanji bahwa ia akan selalu menyertai para murid. Perintah perutusan yang telah disampaikan oleh malaikat saat itu pun disampaikan sendiri oleh Kristus. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara-saudara yang terkasih, berita Injil sangat realistis menunjukkan bahwa berita kebangkitan tidak menghilangkan semua ketakutan para perempuan yang datang ke kubur. Sebaliknya, ketakutan itu memungkinkan mereka untuk tetap beriman atau percaya pada Kristus yang mereka jumpai di jalan untuk melaksanakan tugas yang diberikan pada mereka, agar mereka membagikan kabar baik meski ada dalam situasi cemas. Itu adalah sebuah keberanian, dan keberanian itulah yang menjadi makna penting dalam perayaan Paskah yang kita rayakan pada hari ini. Berita Injil Minggu Paskah ini memberikan kita kemampuan untuk menjaga kaki kita di tengah getaran dan memungkinkan kita tak hanya untuk bertahan, tetapi bahkan senantiasa bertumbuh dan terus bergerak meski kita harus berlari dalam situasi yang sulit yang juga tengah kita alami saat ini. Ketika kita tahu bersama bahwa stabilitas ekonomi kita, ekonomi negara kita mulai agak goyah. Ketika kita tahu bersama bahwa gerak batas kita sangat dibatasi sekali, kita tidak bisa pergi kemanapun dengan seenak sendiri. Mungkin dalam liburan Paskah ini, biasanya buat kita yang berlibur ke luar kota, saat ini kita harus tinggal di kota kita sendiri dengan tetap membatasi semua aktivitas kita di luar rumah. Namun dengan berita Paskah ini dan dengan salam yang disampaikan oleh Kristus maupun juga oleh malaikat, jangan takut. Salam yang diulangi oleh Yesus ketika ia bertemu dengan para perempuan, dan hal yang sama pun yang saat ini dihadirkan oleh Kristus sendiri dalam kehidupan kita, memberikan kita wawasan tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini. Memang ada begitu banyak hal yang kita takuti dalam kehidupan yang fana ini, tetapi kebangkitan Kristus menciptakan kemungkinan untuk kita bersuka cita, kita berharap, dan kita menjadi berani menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dalam kebangkitan Kristus, kita memiliki janji Allah bahwa hidup lebih kuat daripada kematian, bahwa cinta lebih besar daripada kebencian, dan belas kasih melampaui penghakiman, dan setiap penderitaan dan kesulitan hidup yang kita alami hanya bersifat sementara, meski kadang menyakitkan, meski kadang membuat kita ragu untuk melangkah,
tetapi oleh karena kasih dan kuasa yang Kristus nyatakan lewat kebangkitannya, membuat kita berani untuk bersuka cita dan berharap dalam keseharian yang kita alami. Penderitaan, kesulitan, dan hal-hal yang menakutkan memang tidak akan dapat pernah kita hindari. Tetapi oleh karena kasih dan sukacita Kristus itulah kita akan mampu memiliki keberanian untuk menghadapinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Paskah tahun 2020 menjadi perayaan Paskah yang tentu sangat unik dalam sejarah kehidupan kita hingga detik ini. Mungkin ini adalah kali pertama kita tidak merayakan Paskah secara bertatap muka dan merayakan perjamuan kudus di dalam gedung gereja. Dan perayaan perjamuan kudus akan ditunda hingga nanti tiba saatnya kita dapat bersama-sama kembali beribadah secara bertatap muka di gedung gereja kita yang tercinta ini. Tetapi berita Paskah yang disampaikan oleh penulis Injil Matius mengajak kita untuk bersikap apa adanya sebagai seorang saksi dalam mengabarkan berita kebangkitan Yesus Kristus. Ketakutan atau sikap sukacita atau keduanya bercampur aduk bukanlah sebuah halangan untuk menyelami peristiwa kebangkitan dalam kehidupan yang naik turun ini. Bahkan dalam keadaan yang sangat manusiawi, dalam setiap suasana takut yang kita alami, seorang saksi tetap dapat menyampaikan berita sukacita Paskah, yaitu menunjukkan kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Di awal ketika kita merayakan Minggu Prapaskah, saat kita diberikan himbauan untuk tidak dapat beribadah secara langsung di gedung gereja, kita merenungkan tema mawas dan berani. Artinya adalah bahwa dalam setiap mawas diri yang kita bangun, kita juga diajak untuk berani berproses dalam setiap ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran yang melanda kehidupan kita saat ini. Dan keberanian itulah yang akan terus mendatangkan sukacita pengharapan dalam kehidupan kita. Hidup yang berpengharapan itu adalah hidup yang berani untuk berbagi sukacita dan berbagi setiap kebaikan di dalam kehidupan kita. Bukan berani untuk kita misalnya tidak mentaati apa yang jadi himbauan dari pemerintah maupun juga dari majelis jemaat. Bukan berani untuk kita menyatakan bahwa kita menjadi orang yang paling mampu, tetapi berani dalam setiap ketakutan dan kecemasan yang kita alami untuk terus mengabarkan sukacita dan kebaikan lewat setiap media komunikasi dan lewat setiap kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana dalam media sosial ada begitu banyak video-video maupun juga cerita-cerita yang dibagikan yang tentu pernah kita dengarkan atau kita tonton, yang semuanya menumbuhkan sebuah semangat untuk kita berani berproses dalam situasi saat ini. Kita yakin bahwa dalam kecemasan kita, Tuhan hadir, Tuhan menyelamatkan kita, dan Tuhan akan senantiasa melindungi kehidupan kita. Lalu sebuah pertanyaan yang akan menolong kita untuk dapat melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Apa yang kita takutkan lagi saat ini? Apa yang kita cemaskan lagi? Dan apa yang kita khawatirkan? Namun teruslah berlari dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan itu, mengabarkan berita kebangkitan Kristus dengan setia dan dengan beriman teguh di dalamnya. Tetaplah membangun harapan, tetaplah berbagi kebaikan, dan tetaplah berbagi sukacita dalam hidup kita sehari-hari. Selamat merayakan Minggu Paskah. Selamat merayakan sukacita kebangkitan Kristus bersama dengan keluarga dan setiap orang yang kita kasihi. Kiranya sukacita pengharapan dari Kristus akan menuntun dan memimpin kehidupan kita. Amin. Saat hening untuk kita semua. Umat Tuhan diundang untuk berdiri.
Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Adara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan menaikkan setiap syafaat kita di dalam doa, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mengucap syukur bahwa dalam Minggu Paskah tahun 2020 yang sangat unik kami rayakan, dan juga dalam setiap keterbatasan kami, keterpisahan jarak maupun waktu, Engkau tetap memberikan kami waktu untuk kami bersekutu bersama melalui setiap media komunikasi yang kami miliki. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena kebangkitan-Mu yang telah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu, yang menyatakan kuasa-Mu menang atas maut, yang memberikan kami pengharapan untuk kami dapat melangkah dengan sukacita dalam kehidupan kami hingga detik ini, menjadi sebuah kabar pengharapan yang tetap menumbuhkan iman percaya kami di dalam Engkau dan membuat kami berani untuk berproses dalam segala situasi kondisi hidup yang kami alami saat ini. Dan dalam segala rasa syukur kami, karena segala pengharapan yang Engkau hadirkan tersebut ya Tuhan, kami menaikkan setiap syafaat kami. Kami terus berdoa untuk segala pergumulan yang dihadapi oleh bangsa negara kami, maupun juga oleh Provinsi Jawa Timur dan kota kami tercinta, Kota Madiun, khususnya dalam penanganan wabah corona. Kiranya Engkau akan senantiasa menolong setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah maupun juga oleh para relawan, bersama dengan tim medis dan para medis, di mana mereka berjuang di garda terdepan untuk segera dapat mempercepat penanganan wabah corona ini. Kiranya Kau akan senantiasa memberkati dan melindungi mereka, agar dalam setiap usaha dan perjuangan yang mereka lakukan, mereka akan beroleh kekuatan dan semangat dari Engkau, tetap bersuka cita dalam menjalankan misi kemanusiaan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pasien yang dinyatakan positif mengidap virus COVID-19 ini. Kiranya Kau juga akan senantiasa menolong dan memimpin mereka di dalam segala proses penyembuhan dan proses pemulihan yang mereka jalani. Demikian juga untuk setiap pasien dalam status PDP, ODP maupun juga orang-orang yang dinyatakan dalam status ODR. Biarlah dalam setiap situasi yang mereka hadapi, mereka tetap tegar menjalaninya dan mereka senantiasa terus bergantung dalam kuasa dan pengharapan di dalam Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota keluarga dari pasien meninggal karena COVID-19 ini. Kiranya Kau juga akan selalu memberikan penghiburan dan pengharapan di dalam diri mereka, agar mereka tetap terus setia menjalani hari-harinya dan mereka selalu berserah di dalam Engkau. Juga untuk kondisi perekonomian negara kami yang sangat terdampak oleh karena wabah corona ini ya Tuhan. Kiranya Kau juga akan senantiasa memberkatinya dan memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani pemulihan dan menyetabilkan kembali ya Tuhan kondisi perekonomian negara kami, agar kami dapat kembali bangkit dari keterpurukan ini, serta kami ya Tuhan tetap dapat saling mendukung dan saling menopang satu dengan yang lain dalam setiap situasi sulit yang tengah melanda bangsa dan negara kami. Ajarlah kami sebagai bagian dari anggota masyarakat untuk bersama-sama menunjukkan setiap kepedulian, sukacita, dan kebaikan yang sebagaimana telah Engkau anugerahkan dalam diri kami, untuk kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami.
Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk kehidupan bergereja kami. Kami berdoa untuk kehidupan persekutuan dan pelayanan yang senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan bergereja kami. Kiranya Tuhan, dalam setiap kehidupan persekutuan dan pelayanan tersebut, kami mampu terus belajar, saling mendukung dan saling menopang, serta biarlah dalam setiap kepedulian yang kami hadirkan di tengah-tengah kehidupan internal jemaat maupun juga dalam kehadiran gerejamu, di tengah-tengah lingkungan di mana gereja ini berada, akan menjadi kabar sukacita bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami, maupun juga bagi ciptaan-ciptaan-Mu yang lain. Kami pun juga berdoa ya Tuhan, untuk pertumbuhan pos jemaat Caruban, maupun juga pertumbuhan Yayasan Kristen Petra, yang menjadi bagian dari pelayanan pendidikan kami di tengah-tengah kota Madiun ini. Kiranya apa yang telah kami bangun, dan apa yang akan senantiasa kami perjuangkan, akan terus setia kami lakukan ya Tuhan dalam kehendak kasih-Mu. Kami sadar bahwa kami tak mampu melakukannya seorang diri. Untuk itu kiranya kekuatan kasih-Mu yang akan terus membimbing dan menyemangati kami, agar kami tetap setia dan menjalankan misi kasih-Mu melalui pos jemaat Caruban maupun juga melalui sekolah Kristen Petra Madiun. Kami mengucap syukur untuk masa raya Paskah yang tetap dapat kami lakukan ini. Kami bersyukur untuk setiap panitia dan juga untuk setiap anggota majelis jemaat maupun juga tim multimedia yang mampu merancang dan melaksanakan kebaktian secara daring ini ya Tuhan. Kiranya Engkau akan senantiasa memberkati kehidupan pelayanan mereka, agar dalam segala situasi kondisi yang mereka jalani, kiranya mereka akan selalu beroleh karya kebaikan-Mu dan selalu terlindungi dalam kasih sayang-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi lemah tubuh, baik mereka yang ada dalam masa perawatan di rumah sakit maupun juga masa pemulihan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan, cinta kasih-Mu yang akan senantiasa merengkuh kehidupan mereka, agar dalam segala perawatan dan pemulihan yang dijalani, mereka tetap bersemangat menjalaninya, selalu tabah dan tegar dan berserah di dalam Engkau. Sertalah juga ya Tuhan segala obat-obatan yang dipergunakan dan juga setiap peralatan medis yang dipakai. Biarlah semua itu akan mampu menjadi sarana kesembuhan dari Engkau. Juga untuk seluruh anggota keluarga yang setia merawat dan mendampingi, kiranya kasih setia-Mu yang akan senantiasa memimpin dan menuntun mereka, agar dalam segala pendampingan diberikan, mereka tetap terus berharap dan berserah di dalam Engkau. Kami juga mengingat untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang berduka, keluarga almarhumah Ibu Sumartin, maupun juga keluarga Ibu Sumini, istri dari almarhum Bapak Christopher Joharis yang telah Engkau panggil pulang ke rumah-Mu yang ada di surga. Kiranya dalam segala kedukaan dan kesedihan yang mereka alami, mereka tetap dapat terus beroleh penghiburan dan kekuatan dari Engkau, sehingga melalui penghiburan-Mu itulah ya Tuhan, yang akan memampukan keluarga-keluarga yang berduka ini untuk mereka teguh dan mereka tetap beriman di dalam Engkau, serta setia berproses dalam seluruh kesedihan yang mereka alami. Dan kiranya pula melalui kehadiran penghiburan-Mu itu akan membuat mereka untuk terus berharap bahwa hari depan mereka penuh dengan rencana-Mu yang terbaik, dan hari depan mereka akan senantiasa penuh dengan segala penyertaan dan cinta kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarga maupun juga anak-anak dan para cucu kami yang saat ini ada di luar kota Madiun dan mereka tidak dapat pulang ke kota Madiun. Kiranya Engkau akan senantiasa memberkati mereka dalam setiap proses studi, karya, maupun juga pencarian pekerjaan yang tengah mereka perjuangkan. Kiranya Tuhan, dalam segala kondisi hidup yang mereka jalani, mereka akan senantiasa terlindungi di dalam Engkau dan selalu beroleh kekuatan kasih sayang-Mu. Kami pun juga ingin menyerahkan akan seluruh pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon kiranya kekuatan-Mu yang akan menuntun dan menyertai kami, agar dalam seluruh bagian hidup yang kami proses ya Bapa, kami selalu berserah di dalam Engkau dan senantiasa beroleh hikmat dan cinta kasih-Mu. Sesaat lagi kami akan melanjutkan seluruh langkah secara liturgi kehidupan kami sehari-hari. Kiranya damai sejahtera-Mu yang akan senantiasa menolong dan menuntun kami, serta damai sejahtera-Mu yang akan membuat kami untuk terus melangkah dalam setiap pengharapan. Inilah segala ungkapan syukur dan permohonan kami
yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar, kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, sebab wujud syukur kita atas berkat-Nya, demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita pujikan PKJ 216 bait 1 sampai 5. Sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan. Tuhan diam di dalamku.
mari kita bawa persembahan di dalam doa. Puji syukur ya Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang selalu mengasihi, Allah yang selalu dan setia memberikan yang terbaik untuk setiap kami. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur, kami bersuka cita karena penyertaan-Mu, karena berkat Tuhan, dan terlebih karena anugerah Tuhan yang selalu Engkau hadirkan di dalam setiap kehidupan kami. Puji syukur ya Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kepada setiap kami hingga pada saat ini adalah kasih-Mu, yaitu kekuatan, kesehatan, dan juga berkat dalam kehidupan kami. Dan kami juga mengucap syukur hingga hari ini Tuhan memberikan kesempatan setiap kami untuk dapat memberikan ungkapan syukur kami karena berkat-berkat-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini dengan penuh syukur kami memberikan ungkapan syukur kami dalam bentuk persembahan. Ya Tuhan Yesus, kami mohon dengan tangan kasih-Mu, Engkau urapi, Engkau berkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami dapat menjadikan berkat di dalam setiap pelayanan di gereja kami, dan terlebih menjadikan berkat untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur hingga hari ini karena berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus dengan segala ungkapan syukur kami. Dan kami serahkan doa ucapan syukur kami, doa harapan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya undang saudara untuk berdiri. Kini kita akan kembali ke dalam seluruh proses kehidupan kita. Beranilah untuk mewartakan sukacita dan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yakinilah dalam seluruh kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan kita, Allah beserta kita, dan Allah telah berpesan agar kita selalu menjadi saksi-saksi kasih-Nya. Kidung Jemaat 422, bait 1 sampai dengan yang ketiga. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kami harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah, Yesus berpesan bersinarlah, lilin terlihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka, dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.